Sekolah Minggu. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Kakak berharap semua adik-adik selalu dalam penyertaan Tuhan, tetap sukacita. Hari ini, hari Minggu tanggal 6 Juni, kita bertemu lagi di ibadah Sekolah Minggu online. Walaupun masih online, kita harus tetap semangat ya buat memuji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita pemanasan dulu. Kita angkat lagi pujian kita, Yesus memanggil. Oke, adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita, Bapa Ku Datang.
Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita bernyanyi, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami ucapkan padamu Tuhan di saat pagi hari ini, di mana kami Tuhan berkumpul Tuhan di dalam gereja ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Bapa, kami sudah dapat bangun Tuhan dalam keadaan sehat Bapa, itu semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, anak-anak sekolah minggu, semua yang berkumpul di gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan berkumandang di hati kami, biar kami Tuhan bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Tuhan nama-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mendengar warta. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Juni 2021, nama minggu kita minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Nats kita pada hari ini tertulis di Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 dengan tema Hidup dalam campur tangan Tuhan. Kita masuk ke titah ya adik-adik. Sekarang titah ke-9, sama-sama kita ucapkan. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi, menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Sekarang kita masuk ke dalam ayat bulanan ya adik-adik. Sekarang ayat bulanan kita di bulan Juni tertulis di 1 Korintus 13 ayat 15. Sama-sama kita ucapkan ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, sekarang kita masuk dalam belajar bahasa Batak. Ada 5 bahasa Batak yang akan kita pelajari. Ikuti adik-adik dan dihafal ya. Yang pertama adalah buah kandungan. Bahasa Bataknya Parbueni Bortian. Yang kedua pahlawan. Dalam bahasa Batak Ulu Balang. Yang ketiga berbahagia. Bahasa Bataknya Martua. Yang keempat memenuhi. Bahasa Bataknya Manggohi. Yang kelima kesaksian. Bahasa Bataknya Panidangion. Nah adik-adik, sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan Kak Titin mengucapkan beberapa kata, karena Kak Titin akan pindah tugas ke Medan, melanjutkan tugas-tugasnya di sana, dan dia akan meninggalkan kita di sini. Dan kesempatan dan waktu kita berikan kepada Kak Titin untuk meninggalkan kata-kata perpisahan untuk adik-adik di rumah. Waktu dan tempat kami persilakan. Hai adik-adik sekolah minggu Lubuk Baja, semuanya baik yang di rumah sekarang atau yang lagi kumpul dimanapun kalian menyaksikan ibadah online dan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kakak selalu berharap kalian semua dalam penyertaan Tuhan, dalam sukacita. Di sini Kak Titin mau pamit untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Kak Titin akan berangkat atau pindah ke Medan minggu depan. Jadi Kak Titin tidak lagi melayani di sekolah minggu HKBP Lubuk Baja. Kak Titin mau minta maaf buat adik-adik sekolah minggu semuanya apabila selama ini Kak Titin ada kesalahan dalam mengucap, bikin adik-adik sedih atau tidak bersemangat. Kak Titin minta maaf dan kakak berterima kasih kepada semua adik-adik sekolah minggu, khususnya juga Pos Kampung Nanas
yang sudah sayang sama Kak Titin, yang sudah cinta sama Kak Titin selama Kak Titin ada di sekolah minggu kita. Kakak selalu berharap anak-anak sekolah minggu Lubuk Baja ke depannya semakin cinta Tuhan Yesus dan semakin bersemangat untuk memuji dan membaca firman Tuhan setiap hari. Terima kasih adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi kita sudah mendengarkan warta atau pengumuman sekolah minggu ya adik-adik. Kita akan menyambut cerita firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan Inang Diakones. Tapi sebelumnya kita angkat pujian dulu kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Halo anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online sekolah minggu. Mari memposisikan diri dengan baik di dalam kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, persiapkan catatannya, Alkitabnya, supaya ketika nanti bercerita kita sudah siap. Anak-anak sudah siap di rumah ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puji di dalam Kristus Yesus, Engkaulah sahabat anak-anak yang senantiasa memimpin, menjagai kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjagai hati dan pikiran kami, agar kami di dalam ketenangan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, cerita firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu pada hari ini adalah yang tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Mari buka Alkitabnya anak-anak yang di rumah. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ya, mari diikuti ya, Inang yang membacakan. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah
milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik sekolah minggu, tentu semuanya sehat ya? Sehat. Dan juga di dalam sukacita walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat. Tidak boleh lemah, tidak boleh bersungut-sungut. Tetapi kita harus senantiasa bergembira. Karena kita tahu ada Tuhan yang senantiasa melindungi kehidupan kita. Cerita firman Tuhan buat kita pada saat ini dengan tema hidup dalam campur tangan Tuhan. Hidup dalam campur tangan Tuhan. Sekarang Inang mau bertanya, siapa di sini anak kesayangan Bapak dan mamanya? Ayo tunjuk tangan yang di rumah. Siapa di sini anak kesayangan Bapak dan Mama? Terima kasih. Siapa di sini anak yang selalu dibenci bahkan dimarahi orang tuanya? Ada? Kenapa itu? Kenapa orang tua marah? Berarti kalian sering melanggar atau kalian sering melawan orang tua. Nah, kalau kita disayang Bapak sama Mama, senang enggak? Tentu kita senang. Ya, tentu semua anak-anak senang kalau disayang Bapak dan Mamanya. Yang pasti mamanya selalu memenuhi segala kebutuhannya. Memberikan kita makanan, membeli mainan, membeli segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Pasti orang tua akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang memberikan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Dan yang paling menyenangkan, kalau tadi orang tua sayang kepada kita, pasti kita senang. Dan yang paling menyenangkan adalah karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak milik pusaka Tuhan. Buah kandungan Tuhan. Itu yang luar biasa. Kita adalah anak-anak Tuhan, milik pusaka Tuhan, buah kandungan Tuhan. Yang dititipkan Tuhan kepada Bapa dan Mama kita. Ingat, kita ini adalah milik pusaka Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada orang tua kita. Kita dititipkan sama orang tua. Maka sebagai orang tua harus mengajari, membimbing, mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang baik, anak yang menuruti perintah daripada orang tua dan Tuhan.
Ingat, kita anak Tuhan adalah anugerah. Kita anugerah. Anugerah adalah pemberian Tuhan. Kita adalah pemberian Tuhan kepada orang tua kita. Maka kita harus dididik, harus diajari supaya bagaimana? Supaya kita menjadi anak yang pintar. Anak yang pintar. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kita seperti anak-anak sekolah minggu, seperti anak panah di tangan pahlawan. Tahu kan anak panah? Anak panah yang di tangan pahlawan, kalau dia dipanah menuju sasarannya, dia akan ditembakkan dengan kencang. Sehingga anak panah itu akan berlari dengan kencang menuju sasaran. Menuju sasaran. Demikian juga anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Harus seperti anak panah yang cepat berlari. Berlari mengejar sasaran. Berlari mengejar cita-citanya. Berlari menyongsong masa depannya. Bagaimana kita mau berlari menyongsong masa depan kita? Tentunya anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, jangan ada yang malas-malas. Jangan karena daring kita menjadi anak yang malas belajar. Kalau malas belajar, mau jadi apa kita nantinya? Kalau malas belajar, tentu kita tidak akan pintar. Orang yang rajin belajar, supaya dia pintar, supaya dia berhasil, bahkan setelah dia berhasil, dia akan menjadi kebanggaan. Kebanggaan bagi siapa? Kebanggaan bagi orang tua, kebanggaan bagi orang-orang lain, kebanggaan terutama di dalam Tuhan. Maka anak-anak sekolah minggu harus rajin belajar dan berdoa. Harus rajin belajar walaupun tidak dilihat siapapun. Kita itu harus seperti anak panah yang lari kencang menuju sasarannya. Demikian juga anak sekolah minggu. Supaya kita menjadi tidak hanya kebanggaan, tetapi kita menjadi, dikatakan tadi, menjadi orang yang berbahagia. Tentu orang yang bodoh tidak ada yang berbahagia, orang yang bodoh, ya kan? Kalau kamu bodoh bahagia? Enggak kan? Tapi kalau kamu pintar, kamu akan bahagia. Orang tua akan bahagia. Tuhan juga akan berbahagia. Nah, kalau adik-adik belajar dengan cepat, dengan rajin, kalau anak-anak dengan dikatakan tadi berlari mengejar cita-cita dengan cepat, ya, untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, maka kita akan senantiasa semakin rajin, semakin giat, dan semakin sungguh-sungguh untuk belajar. Orang yang sungguh-sungguh belajar, dia akan mencapai cita-citanya. Orang yang berlari-lari mencapai cita-citanya, dia akan mendapat apa yang diharapkan. Sehingga kebahagiaan itu menjadi miliknya. Menjadi miliknya. Dan menjadi milik orang tua kita. Bahkan dia tidak memalukan. Dan tidak memalu-maluin. Ya.
Orang yang memalukan dan orang yang memalu-maluin itu adalah orang bodoh. Sekolah minggu HKBP Lubuk Baja adalah menjadi orang yang pintar dan orang yang berbahagia. Jangan jadi anak-anak yang memalukan dan memalukan orang tua. Pernah kalian tengok anak-anak yang memalukan orang tuanya? Pernah kan? Atau mungkin kita sendiri. Orang tua sudah berjanji kalau kita ke mall jangan banyak permintaan. Hanya satu katanya. Tapi setiap apa yang dia lihat, dia minta, mau dibeli, merengek-rengek. Pergi lagi ke tempat yang lain, dia lihat mainan yang lain. Dia minta lagi untuk dibeli, merengek-rengek. Itu kan memalukan orang tua. Itu kan memalukan orang tua, ya kan? Nah, itu adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Jadi anak sekolah minggu, ya, jangan menjadi orang yang bodoh, tapi menjadi kebahagiaan orang tua. Setelah anak-anak sekolah minggu besar nanti, jangan membuat orang tua, bapak dan mamanya menjadi malu. Ya, jangan membuat orang tua menjadi malu. Tetapi buatlah orang tuamu berbahagia. Buatlah orang tuamu bangga. Kalau kita sudah membuat orang tua kita bangga, kita juga membuat Tuhan menjadi berbahagia dan bangga. Jadilah anak pusaka Tuhan. Dan kita harus berjanji, sama-sama kita mengucapkan, anak sekolah minggu, saya milik pusaka Tuhan. Ayo sama-sama mengucapkan, saya milik pusaka Tuhan. Saya anak kebanggaan orang tua dan Tuhan. Saya kebanggaan orang tua dan Tuhan. Saya akan mempunyai masa depan yang baik. Karena itu takutlah akan Tuhan. Amin. Amin. Tetap semangat ya anak-anak sekolah minggu. Jangan bosan-bosannya belajar di rumah. Jangan bosan-bosannya mengikuti ibadah dari rumah. Dan jangan bosan-bosannya berdoa dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Begitu indahnya firman-Mu mengajari kami anak-anak sekolah minggu. Supaya kami mengingat dan menyaksikan bahwa kami ini adalah anak-anak pusaka Tuhan. Anak-anak milik-Mu semata ya Tuhan. Karena itu tuntun dan ajari kami agar kami menjaga dan memelihara. Bahkan kami dapat menjadi anak kebanggaan dan sukacita di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua kami. Tuntun kami agar kami menjadi anak yang setia. Walaupun kami berada di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, tetapi kami akan senantiasa berlari dan berlari untuk mengejar cita-cita kami, untuk menyongsong masa depan kami. Karena itu berikan hati yang tulus agar kami tetap rajin belajar dan belajar, sehingga kami dapat menghadapi segala keadaan kehidupan di dunia ini. Berkati anak-anak kami, jauhkan dari sakit penyakit. Ajari dan ingatkan mereka untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Mereka dapat melakukannya di dalam kehidupannya, sehingga mereka
dapat terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami, anak-anak kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang akan mengumpulkan persembahan. Ayo berikan yang terbaik yang kalian punya untuk Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, sama-sama kita akan mengucapkan janji kita ya. 3, 2, ya. Lehonokudo peleaku tudebata dan margabu saudisi. Kita angkat pujian kita sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat 457. Baik adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri. Semuanya berdiri. Ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, mari bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita
dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang selalu setia mengikuti ibadah online sekolah minggu HKBP Lubuk Baja. Kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.